Iya pemirsa, kembali lagi dalam Bincang Pagi dan saya langsung ke Mas Arwani. Mas Arwani, bagaimana dengan DPR sendiri melihat hal ini? Kalau nantinya ternyata pada saat pendaftaran ada satu daerah atau beberapa daerah yang memiliki hanya satu pasangan atau calon tunggal seperti itu. Apalagi kalau kita tahu biaya untuk pilkada ini tidaklah murah begitu. Bagaimana DPR melihat ini? Iya, memang dari awal ketika kita membahas undang-undang itu sudah juga kita membahas secara lebih dalam terkait dengan potensi-potensi yang terjadi dengan setidaknya bahwa pilkada ini dilakukan secara serentak gitu. Ini kan akan membutuhkan kesiapan dari peserta, dalam hal ini partai politik dan juga teman-teman yang perseorangan untuk lebih menyiapkan dari awal. Jadi kalau pilkada yang lalu kan karena tidak serentak, jadi mungkin partai politik juga punya cukup banyak waktu. Tetapi dengan keserentakan itu sendiri, partai politik lalu mengurus secara bersamaan 269 ya, pelaksanaan pilkada diurus bareng-bareng. Jadi potensi waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan ini juga cukup besar. Itu yang pertama. Yang kedua ditambah lagi dengan regulasi yang saya kira juga ada perubahan ketika kita mendapatkan keputusan MK ya, terutama beberapa calon persyaratan anggota DPR, DPRD itu juga menjadi celah masuk bagi potensi bahwa beberapa pilkada itu hanya ada satu calon tunggal. Tetapi yang paling penting adalah bahwa kita juga harus menyadari partai politik itu kan salah satu tugasnya adalah melakukan rekrutmen pejabat publik ya. Ini sudah menjadi agenda rutin lah. Partai politik itu kalau nggak pilkada ya pileg ya pilpres. Kan itu aja kan yang paling penting dalam agenda politik rutinnya. Sehingga menurut saya setidaknya ya seharusnya partai politik sudah punya kesiapan untuk ke sana. Kaderisasinya harusnya sudah mulai. Tidak harus pertimbangannya menang kalah. Bagaimana dengan P3 sendiri? Ya, yang kita khawatirkan kan bahwa daripada gue kalah nggak perlu gue calonin lah kan gitu. Ini kan jadi sesuatu yang memang akan menjadi persoalan di kemudian hari. Gitu loh. Kalau dari P3 sendiri kesiapannya seperti apa? Ya, kalau untuk P3 saya harus sampaikan memang sampai sekarang masing-masing DPP ini baik kedua belah pihak ini juga masih dalam mencari format bagaimana untuk bisa mengusung masih mencari calon format yang sama. Padahal hari ini loh Mas pendaftarannya. Hari ini. Saya lihat di beberapa daerah melalui teman-teman dorongan dari teman-teman kabupaten dan juga provinsi juga sudah ada upaya menuju ke sana. Mbak Ida, kalau kita lihat ini sebenarnya tidak ada regulasi yang mengatur. Terpikirkan oleh KPU kah bahwa akan membuat juga sebuah regulasi mengenai hal ini? Kemungkinan tadi seperti dikatakan Mas Arwani kan Mbak akan ada celah seperti itu. Memungkinkan tidak untuk membuat regulasi mengenai pada saat kami menyusun rancangan peraturan KPU, kami kan memang mencoba untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang apa akan saja muncul. Yang sudah diambil langkah antisipasinya? Yang berkaitan misalnya tentang hanya ada satu pasangan calon. Nah, undang-undang ini memang hanya mengatur satu kondisi apabila ada satu pasangan calon ketika KPU itu sudah melakukan penelitian syarat calon. Jadi sudah ada yang mendaftar, kami melakukan penelitian berdasarkan hasil penelitian, kemudian ada yang tidak memenuhi syarat dan hanya ada satu pasangan calon. Undang-undang mengatakan bahwa itu harus ditunda dan kemudian harus dibuka lagi pendaftaran. Tetapi undang-undang belum mengantisipasi kalau satu pasangan calon itu terjadi di awal tahapan pencalonan begitu. Nah, kemudian kami mencoba untuk mengaturnya apabila tidak ada pasangan calon yang mendaftar atau tidak tercapai sekurang-kurangnya dua pasangan calon. Kemudian bagaimana ini pengaturannya? Dan kemudian kami merumuskan treatmentnya sama, kalau hanya satu pasangan calon atau tidak ada sama sekali yang mendaftar, maka kami harus membuka lagi pendaftaran. Berapa lama pendaftaran? Tentu kami harus memperhatikan keberlanjutan tahapan-tahapan lainnya. Karena menurut undang-undang yang sekarang itu kan mengadopsi konsep keadilan pemilu, ya kan, electoral justice.
bahwa peserta pemilu itu juga harus diberikan ruang untuk meminta akuntabilitas penyelenggara. Kalau kami menyatakan pasangan calon itu tidak memenuhi syarat, maka diberikan hak hukum kepada pasangan calon yang bersangkutan itu untuk menempuh upaya hukum. Nah, upaya hukum ini yang dikonstruksikan di dalam undang-undang, prosesnya itu panjang. Mulai dari pengaduan ke Bawaslu, tidak puas ke Bawaslu bisa menempuh upaya hukum kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sampai ke tingkat kasasi. Yang ini waktunya cukup panjang, lebih dari 100 hari. Nah, ini yang juga tidak bisa kami abaikan, sehingga kami tidak bisa mengulur waktu menjadi lebih panjang karena sudah ada rambu-rambu, ada proses untuk meminta akuntabilitas penyelenggara melalui lembaga hukum. Kemudian juga undang-undang mengatakan serentak itu harus dilakukan pada bulan Desember tahun 2015. Kemudian pemerintah sendiri juga mempunyai pandangan bahwa serentak itu juga berkaitan dengan nanti bagaimana pelantikan kepala daerah itu dalam pandangan pemerintah itu juga dilakukan secara. Tapi begini, Mbak Ida, serentak. kalau misalnya seandainya tidak tercapai gitu ya, tidak ada 2 calon pasang hingga diberikan juga tambahan waktu, kemungkinan akan dimundur di 2017. Ini hanya 1 daerah atau serentak ini akan dimundurkan ke 2017? Iya, ini kasuistik ya. Jadi kejadian pada 1 daerah tidak akan dilakukan generalisasi ke 269. Jadi apabila pada 1 daerah tidak tercapai sekurang-kurangnya 2 pasangan calon sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran, maka hanya di daerah itu saja. Artinya jadi tidak serentak dong? Tidak bersamaan? Serentak konsepnya, serentak pada periode ini, kemudian serentak pada periode yang akan datang, begitu. Tetap saja konsepnya serentak. Mbak Ida, kalau misalnya sampai setelah ditunda sampai 2017 tetap aja 1 pasangan calon, kan bisa aja kan secara hukum. Masukan juga itu buat KPU agar mengantisipasi hal-hal periode berikutnya lagi. Ada 2 hal. Yang pertama soal perlakuan yang sama ya. Saya kira kalau untuk partai politik, peserta yang dari partai politik kan diberikan waktu ya tambahan ya 3 hari sekali saja. Tetapi yang untuk calon perseorangan ini memang tidak dibuka. Jadi mereka yang sebenarnya ingin mendapatkan kesempatan untuk di dalam tambahan waktu ini mendaftar dari calon perseorangan kan mestinya juga harus dipertimbangkan. Ini juga satu hal yang memang regulasi kita tidak memberikan ruang. Saya berharap ini juga ke depan nantinya akan dipertimbangkan. Lalu yang kedua, soal keserentakan ini sebenarnya masih ada celah ya bagi beberapa daerah yang memang seperti disampaikan bahwa calon hanya 1 dan saya kira nanti kalau di 2017 ditunda ke sana bisa saja terus. Tetap 1. Bisa nggak ini misalnya KPU mempertimbangkan untuk bahwa definisi keserentakan itu juga lebih ke bulan Desembernya gitu. Misalnya ditambah waktu lagi. Kalau kita perpanjangan waktu di sepak bola itu kan ada 2 kali gitu ya. Barangkali nanti di KPU itu ditambah lagi lah. Kita berharap jadi bukan semuanya tanggal 9 bisa gitu ya. semuanya bisa terangkut semua di Desember 2015 Mungkinkah ini. itu terjadi? Iya. Tapi Mbak Ida dijawabnya nanti setelah jeda, kita harus jeda dulu. Dan saya juga ingin bertanya ke Mas Jayadi, apakah ini sebuah kemunduran demokrasi? Karena kok rupanya akhirnya jadi pada ketakutan seperti itu, Mas. Bukannya semakin ingin bersaing, ada persaingan sehat di sini, tapi sepertinya ada kemunduran dalam demokrasi Indonesia. Kami akan membahasnya setelah jeda berikut ini, tetap bersama kami pemirsa.